Salam sejarah. Bertemu lagi kita dalam materi pembelajaran sejarah. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni. Bersama saya, Charles Sihombing. Stevie Julio Nathan mengatakan, sejarah manusia adalah sejarah sepatu. Sejarah tentang tempat di mana ia pernah berpijak dan menjejak. Mari kita membahas materi sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Yang pertama kita bahas sejarah sebagai peristiwa. Sebagai suatu peristiwa, sejarah merupakan suatu kejadian, suatu kenyataan, juga aktualitas sejarah yang telah terjadi. Sejarah berlangsung pada masa lampau. Sejarah sebagai peristiwa adalah kejadian pada masa lampau yang benar terjadi berdasarkan fakta serta bukti yang jelas. Antara sejarah sebagai peristiwa dengan waktu meliputi 4 hal. Ada perkembangan, ada kesinambungan, ada pengulangan, dan ada perubahan. Inilah keterkaitan antara waktu dengan peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah mempunyai ciri yang pertama unik. Artinya hanya satu, hanya sekali. Contohnya peristiwa pembacaan Proklamasi Indonesia. Tidak akan ada peristiwa yang sama. Namun untuk mengenang peristiwa itu kita mengadakan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945 di tempat kita masing-masing. Ciri berikutnya adalah abadi. Abadi ini artinya tidak berubah. Dia akan tetap sepanjang zaman. Contoh yang kita lihat adalah peristiwa Rengas Dengklok, di mana peristiwa Rengas Dengklok terjadi di daerah Rengas Dengklok, Jakarta Utara, di mana peristiwa itu memaksa Soekarno dan Hatta oleh para pemuda untuk memerdekakan Indonesia secepatnya. Peristiwa ini tidak akan pernah berubah, tetap merupakan peristiwa yang abadi. Berikutnya adalah peristiwa penting. Contoh Palagan Ambarawa. Palagan Ambarawa ini adalah peristiwa penting bagi tentara Indonesia. Tentara Indonesia yang baru tumbuh mampu mengalahkan tentara sekutu yang menang perang. Para pahlawan Perang Dunia Kedua sekutu berhasil diusir oleh Kolonel Sudirman untuk kembali ke Semarang. Itulah arti penting Palagan Ambarawa. Ciri berikutnya peristiwa sebagai objektif. Bahwa sejarah sebagai peristiwa bersifat objektif adalah menjelaskan secara fakta. Contoh peristiwa Bandung Lautan Api, di mana peristiwa itu dijelaskan bagaimana para penduduk merelakan
rumah-rumah mereka untuk dibakar agar sekutu Belanda tidak mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan rumah-rumah penduduk untuk kepentingan mereka. Inilah sejarah sebagai peristiwa bersifat objektif, penting, abadi, dan unik. Sejarah sebagai kisah merupakan menceritakan kembali, mengisahkan kembali peristiwa pada masa lampau. Peristiwa itu dikisahkan berdasarkan ingatan, berdasarkan sumber tertulis, berdasarkan informasi, atau berdasarkan sumber-sumber lainnya. Sejarah sebagai kisah merupakan narasi atau cerita yang disusun berdasarkan ingatan dan tafsiran, di mana tafsiran itu berdasarkan apa yang diketahui oleh manusia tentang masa lampau yang memiliki kemungkinan bersifat subjektif. Biasanya sejarah sebagai kisah bisa berbentuk narasi, berbentuk cerita, berbentuk tarian, berbentuk bangunan yang menarik. Sejarah sebagai kisah apabila diceritakan kembali berdasarkan objektif, maka sejarah itu akan terasa sebagai laporan kejadian. Namun sejarah sebagai kisah apabila unsur subjektivitasnya begitu mendominasi, maka akan terasa seperti legenda. Sehingga sejarah sebagai kisah ini harus berada di tengah-tengah antara objektivitas dan subjektivitas. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah dapat dikatakan sebagai ilmu karena ia menjadi sumber-sumber pengetahuan tentang apa yang terjadi pada masa lampau. Sejarah sebagai ilmu memiliki fungsi besar dalam meneliti, menyelidiki kejadian-kejadian apa saja atau peristiwa apa saja yang dialami oleh manusia serta masyarakat pada masa lampau. Sebagai ilmu pengetahuan harus mempunyai ciri. Yang pertama, mempunyai kesadaran mencapai kebenaran. Ilmu pengetahuan itu untuk mencapai kebenaran ditempuh melalui cara-cara tertentu atau metode. Ilmu pengetahuan itu berdasarkan hasil kegiatan ilmiah yang dapat dihubungkan secara sistematis dan cara-cara tertentu. Ilmu pengetahuan itu adalah kegiatan ilmiah yang menunjukkan tingkat objektivitas yang tinggi. Ilmu pengetahuan adalah hasil kegiatan ilmiah meliputi sekumpulan kebenaran-kebenaran yang umum atau secara general. Generalisasi ilmu pengetahuan tersebut dimungkinkan dilaksanakan peramalan-peramalan atau prediksi. Ilmu pengetahuan dapat dipakai dalam meramal atau menentukan untuk menghadapi gejala-gejala alam atau untuk menghadapi manusia dan kelompoknya pada masa yang akan datang. Sejarah sebagai disiplin ilmu haruslah berdasarkan pengalaman manusia atau bersifat empiris. Dan objek
sejarah haruslah merupakan seluruh aktivitas manusia. Sejarah sebagai disiplin ilmu memiliki teori yang dapat menentukan kesimpulan tentang kaidah-kaidah pokok sebuah ilmu. Sejarah sebagai disiplin ilmu harus memenuhi syarat sebagai memiliki metode atau memiliki langkah-langkah atau cara-cara yang ilmiah. Sejarah sebagai seni. Sebagai seni, sejarah membutuhkan intuisi, membutuhkan emosi, dan gaya bahasa. Intuisi ini bisa datang begitu saja, bisa merupakan bisikan hati atau gerak hati. Intuisi itu merupakan kemampuan mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Sejarah sebagai seni mampu membuat para pembacanya, mampu membuat para penikmatnya seakan merasakan langsung peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kita lihat contoh, kalau kita menonton pertunjukan tari kecak, di mana ada tokoh Hanoman, ada tokoh Sinta, tokoh Rama. Mereka memerankan semua tokoh itu dengan sangat baik sehingga kita bisa melihat bagaimana dulunya Rama dan Sinta. Kemudian kalau kita memperhatikan peninggalan dari Mesir kuno yang mereka lukiskan dalam kertas papirus, kita akan melihat bagaimana aktivitas para bangsawan Raja Mesir pada masa itu. Kemudian kita kalau berjalan-jalan ke Candi Prambanan, kita akan melihat bagaimana dahulu kerajaan yang membangun Candi Prambanan adalah kerajaan yang besar, mampu membangun begitu indah, mampu membangun begitu gagah, begitu anggun, begitu luar biasanya. Kita bisa merasakan dengan melihat hasil-hasil bangunan dan karya seni yang berada pada bangunan candi tersebut. Sejarah sebagai seni bisa kita lihat juga pada grafiti coretan pada dinding. Ini dicontohkan bagaimana rakyat Palestina melakukan perlawanan untuk mendapatkan kemerdekaan. Kalau kita perhatikan lukisan ini, kita akan melihat bagaimana semangatnya Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan. Mereka harus mendapatkan kunci kemerdekaan itu dari bangsa Israel. Sejarah sebagai seni memiliki kelemahan. Yang pertama, sejarah sebagai seni akan kehilangan objektivitas. Sejarah sebagai seni akan kehilangan ketepatan. Karena yang menonjol adalah unsur emosi, intuisi, dan gaya bahasa. Sehingga disebutkan bahwa sejarah sebagai seni itu unsur objektivitasnya
sudah sangat berkurang. Yang menonjol adalah unsur subjektivitasnya. Bagaimana seniman itu mampu menghadirkan peristiwa sejarah, bagaimana seniman melakukan pertunjukan atau menceritakan kembali peristiwa masa lampau dengan segala emosi, dengan segala karya, dengan segala kemampuan bercerita, kemampuan teaternya. Itulah nanti yang menonjol sejarah sebagai seni. Karena yang menonjol adalah subjektivitas, maka sejarah sebagai seni akan terbatas. Jadi yang akan disampaikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan seni. Penyampaian peristiwa masa lampau itu akan diambil, akan ditonjolkan hal-hal yang bisa mendramatisir, hal-hal yang bisa menggugah, hal-hal yang bisa menyemangati. Sehingga kita akan terjebak dan itu akan membuat pembatasan dalam sejarah atau peristiwa yang diangkat melalui seni. Inilah materi sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, dan sebagai sejarah sebagai seni. Terima kasih sudah mampir dan menyimak materi ini. Bila dirasakan perlu, bila dirasakan berguna, silakan subscribe, like, komen, dan share untuk kemajuan kita bersama. Sampai jumpa dalam materi berikutnya. Salam sejarah. Bersama saya, Charles Sihombing.